Halo semua. Nah, baik, ini adalah eh, penjelasan lain mengenai model jaringan. Jadi lanjutan yang video yang pertama. Nah, kalau kalian belum paham dari penjelasan video yang pertama, kalian bisa lanjutkan dengan menonton video penjelasan kedua ini. Jadi, model jaringan atau network models ini adalah em, tentang mempelajari bagaimana jarak dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi bagaimana mengetahui jarak terpendek dari satu titik hingga titik akhirnya seperti itu. Intinya seperti itu. Kemudian banyak masalah-masalah manajemen yang berhubungan dengan desain sistem transportasi dan komunikasi dapat dengan memuaskan diselesaikan dengan bantuan model jaringan dan teknik analisis jaringan. Nah, pada bagian ini akan disajikan dua macam teknik untuk penyelesaian masalah jalan pintas dan masalah rentang minimum atau minimum spanning tree problem. Nah, masalah jalan pintas atau shortest route problem. Ini persoalan jalan pintas menyangkut pilihan rute yang harus dilalui untuk mencapai lokasi tujuan dengan biaya minimum. Konsep biaya tersebut dapat berupa waktu, jarak, atau ongkos perjalanan. Dengan bantuan algoritma jalan pintas akan diperoleh rute perjalanan yang paling singkat. Nah, ini ilustrasinya adalah sebuah perusahaan meteor. Perusahaan meteor ini bergerak dalam agribisnis jambu mente. Kemudian saat ini perusahaan akan memindahkan lokasi pabrik ke satu tempat yang berjarak sekitar 40 km dari pabrik yang lama dengan mempertimbangkan biaya transportasi yang cukup besar untuk mengangkut material, komponen pabrik dan personil, maka perusahaan perlu menetapkan rute transportasi yang paling singkat. Nah, jaringan transportasi yang dihadapi perusahaan disajikan pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar ya. Lihat. Ini jadi tujuannya adalah bagaimana jarak meminimumkan biaya dari lokasi lama ke lokasi baru gitu agar bisa sampai nih dari titik yang ini lokasi lama yang satu ini sampai ke yang nomor 7 lokasi barunya itu dengan biaya yang minimum. Nah, angka-angka dalam lingkaran itu menandakan tempat atau node. Sedangkan angka pada garis itu menunjukkan jarak. Jadi yang ini lingkaran ini menunjukkan nodenya, titiknya. Kemudian yang angka-angka pada garis ini adalah jaraknya. Gitu ya. Jadi yang dalam lingkaran ini nodenya, yang di garis ini adalah jaraknya. Nah, kemudian perusahaan ingin mengetahui rute jalan yang tersingkat dari lokasi lama ke lokasi baru. Penyelesaian masalah ini dimulai dengan memberikan label dua bilangan di antara kurung, di atas atau di bawah lingkaran boleh. Kemudian bilangan pertama itu menunjukkan jarak, sedangkan bilangan kedua menunjukkan node, dari mana jarak tersebut dihitung. Itu. Contoh berikut adalah label pada suatu node. Gini. Ya, jadi jarak dari node satu ke node ini yang angka di depan. Ini angka depannya nih. Kemudian yang node kedua ini adalah node terakhir setelah node satu yang menuju ke node ini. Ya, jadi node akhirnya yang menuju ke node ini. Nah, proses penyelesaian dilakukan dengan pemberian label pada setiap node dimulai dari lokasi awal, node satu, kemudian label tersebut bersifat permanen bila jarak hingga node tersebut merupakan yang terpendek dari gambar satu di atas node satu diberi label 0S begitu. Yang berarti jarak dari node ke node itu sendiri adalah 0. Kemudian S itu menandakan node awal, start, dan label pada node 1 disebut adalah permanen. Nah, berikutnya adalah memberikan label pada node yang terdekat. Node yang terdekat dengan node 1 adalah 2, yaitu node 2 dan node 3. Nah, namun demikian node 3 itu memiliki jarak terdekat sehingga diberi label 16 1 yang berarti jarak dari node 1 ke node tersebut adalah 16 km.
Dan ini bersifat permanen karena tidak ada lagi rute yang yang mencapai node 3 dengan jarak lebih singkat. Kemudian selain node 3 ada node 2 yang terdekat dengan node 1 dan node 2 diberi label 21. Artinya jarak dari node 1 adalah 20 kilometer. Namun demikian label ini tidak permanen karena node 2 dapat dicapai dari node 3 dengan jarak yang lebih singkat yaitu 19 kilometer. Oleh karena itu node 2 diberi label lain yaitu 19,3 yang bersifat permanen. Sampai dengan tahap ini proses pelabelan disajikan pada gambar berikut. Nah ini. Jadi penjelasan yang tadi itu ada ini gambarnya gitu. Jadi untuk yang di titik awal ini kan karena belum ada jarak dari manapun dia 0. Terus kemudian 0 ini angka pertama itu menunjukkan jarak, kemudian angka kedua di dalam kurung itu menunjukkan node terdekat. Begitu. Jadi karena ini pasti di titik awal, jadi jaraknya belum ada maka 0. Kemudian S-nya itu start, jadi mulainya. Nah, karena tidak ada jarak lain lagi, tidak ada yang lain lagi, rute yang lebih pendek daripada 0 ini, maka ini adalah permanen set-nya. Jadi ini permanennya. Gitu. Jadi permanen set itu adalah misalnya seperti yang ini, di node 2. Node 2 ini kan bisa menuju node 2 ini dari node 1 atau dari node 3. Nah, kemudian dilihat jarak paling pendeknya yang mana. Kalau dari node 1 kan jaraknya 20, node terdekatnya node 1. Nah, kemudian kalau dari node 3, ini jaraknya itu 16 ditambah 3. Jadi 19. 19, jaraknya 19, node terdekatnya node 3. Jadi, karena 19 sama 20 nih ada dua jalan menuju ke node 2. Nah, untuk menentukan permanen set itu adalah jarak terpendek, gitu. Jadi antara 19 dan 20 yang paling pendek mana? 19. Jadi 19 ini yang ditentukan sebagai permanen setnya. Jadi kalau mau jalan mau jalan ya, istilahnya mau jalan dari node 2 ini ke node 7, ke node 4 itu menggunakan ini jarak terpendeknya, permanen setnya, gunakan yang 19 dari node 3. Nah, kalau yang di penjelasan video sebelumnya itu kan Ibu buat dituliskan ini, jadi 19 ini asalnya dari node 1, kemudian akhirannya node 3, gitu. Jadi kalau di penjelasan video yang pertama Ibu tulis 19, 1, kemudian 3 gitu, untuk tahu dia tuh asalnya dari rute 1, ke 3 gitu. Kalian boleh pilih mau mau gunakan yang ini, langsung node terakhir terdekat itu bisa, atau yang seperti yang di video pertama misalnya kalian, karena masih belajar, kalian ingin tahu supaya tidak bingung gitu, "Oh ini, asalnya dari yang garis yang mana ya, node garis yang mana, sampai bisa jaraknya segitu." Itu boleh, atau mau langsung ke akhirnya dengan begini, jadi cuman singkat aja, jarak, jadi angka pertama itu jarak, kemudian angka, keduanya itu adalah node terdekat, itu bisa. Ya, jadi ini ini permanen setnya, kemudian, misalnya nih yang dari titik 3 ini, node 3 ini bisa ditempuh dari node 1. Jaraknya itu 16. Jadi 16, angka pertama jarak 16, kemudian, angka kedua itu node terdekat 1. Jadi 16, 1, asalnya dari node 1. Atau misalnya yang, node 4 ini. Node 4 ini bisa ditempuh dari node 2, berarti kan 8,2 karena jaraknya dari node 2 atau dari node 5. Kalau dari node 5 kalian bisa, dari ini berarti, dari node 1, 16 ditambah 6, kemudian ditambah 5. 16 tambah 6, 22, 22 ditambah 5, 27. Berarti, 27 dari node 5. Nah, mmm
27 sama 8. Berarti kan paling pendek 8. Nah, itu yang dipakai permanen setnya 8. Berarti kalau, mau dari lode 4 ini ke lode 7, itu gunakan yang 8, jarak paling pendeknya. Nah, seperti itu seterusnya. Sama, kalian lihat ini arahnya dari lode mana. Misalnya kalau ada 2, ini kayak lode 7 nih. Lode 7 ini bisa ditempuh dari lode 4 dan dari lode 2. Kalau dari lode 2, lode 4, dan lode 6, gitu ya. Bisa dari 3 lode ini. Kemudian kalian hitung, eee, oh kalau dari lode 2, ini kan udah paling pendek dari lode 2 ini permanen setnya 19, berarti tinggal 19 ditambah 21, nah itu 19 19 ditambah 21. 19 ditambah 21 berapa ya? Sebentar. 19 ditambah 21, 40. Jadi 40 dari lode 2, lode terdekatnya, tuh. Terus kalau yang dari lode 4 berapa? Tadi kan lode 4 ini permanen setnya 8, berarti 8 ditambah 10, 18. Nah, jadi 18 dari lode 4. Kemudian kalau dari 6, dari lode 6 ini kita harus hitung lagi nih yang di permanen setnya lode 5 berapa, kemudian baru bisa ke ini lode 6 ya, baru ditahu itu berapa, kayak gitu. Pilih yang terdekat dengan lode 3 belum diberi label adalah lode 5, kemudian lode ini berjarak 6. Nah, ini penjelasannya ya. Eee, Sehingga label untuk lode 5 adalah 22. Ya, lode 5 ini kalau kita hitung 16 ditambah 6, 22. Jadi 22 dari lode 3. Terus seperti itu ya perhitungannya. Nah, ini hasil akhirnya ketika semua sudah dihitung, tuh. Nah, ini juga bisa kalian baca. Jadi, tahap berikutnya itu memberikan label pada lode yang terdekat dari lode 5, yaitu lode 4 dan lode 6. Kemudian lode 4 diberi label 27 dari lode 5, berarti memiliki jarak yang sama dari lode 1, baik maupun lode 2 maupun lode 5. Jadi oleh karena itu kedua label ini bersifat permanen. Jadi selain lode 4 ada lode 6 yang diberi jarak label 265. 265, seperti itu. Kemudian lode 5 itu sendiri dapat dicapai melalui lode 4 sehingga diberi label 324. Namun label itu tidak permanen karena lode 5 berjarak lebih singkat dari lode 3. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Intinya sih kalian, lihat jarak, hitung jaraknya nih dari lode terdekat itu berapa. Terus kemudian jarak yang paling pendek kalau misalnya menuju lode itu ada 2, kalian lihat jarak yang paling pendek itu yang mana, itu yang akan dijadikan permanen setnya, seperti itu. Intinya ini 32 dari lode 4, 27 ditambah 5, 32. Kemudian sedangkan kalau dari lode 3 ini dia 16 tambah 22, 22. Jadi dari lode 3 itu cuma 22, berarti yang jarak dari lode 4-nya ini yang dicoret. Kita pakai permanen setnya yang lebih dekat, lebih pendek jaraknya dari lode 3, seperti itu. Jadi dari lode 5 ini mau ke lode 6, itu gunakan yang permanen setnya yang 22, 22 ditambah 4, 26. Jadi 26 dari lode 5, seperti itu. Terus pilih. Setelah itu yang dari ini lode lode 6 ini ke lode 7, 26 ditambah 9.
26 tambah 9 itu 35. 35 dari lode 6. Kemudian yang kalau dari lode 4, ini dia 27 kan, terakhir 27. Kemudian 27 ditambah 10, 37. Jadi 37 dari lode 4, jarak terdekatnya. Kemudian yang dari lode 2, itu kan 19 ditambah 21, 40. 40 dari lode 2. Nah, dilihat jarak paling pendek berapa? 35 kan, ada 35, 37, dan 40. Jarak paling pendek 35 dari lode 6. Nah, jadi ini yang jarak terpendeknya. Jadi untuk sampai dari lokasi lama ke lokasi baru dengan jarak terpendek itu berarti melalui rute yang ini, yang dari lode 6. Berarti 1 lewati 3, 5, 6. Dari sini rutenya sampai ke 7. Itu yang dengan jarak terpendek. Jadi penentuan rute tersingkat dapat dilakukan dengan melihat jarak antar lode dengan memutuskan rute mana yang terpendek secara langsung. Tapi bila dengan rute yang harus dilalui begitu banyak hingga terkadang mencapai 15 hingga 20, maka penentuan dengan algoritma seperti itu, seperti ini ya maksud Ibu, akan sangat membantu. Meskipun dengan menggunakan algoritma bila kompleksitasnya masalah yang sangat tinggi, maka diperlukan bantuan komputer untuk menyelesaikannya. Jadi, eee, ini tuh adalah cara yang dengan algoritma seperti ini adalah cara termudah untuk menentukan jarak terpendek. Nah, meskipun dengan cara ini kalau masalahnya lebih kompleks ya tetap, eee, ada peluang kesalahan. Jadi apalagi kalau rutenya sampai 15 atau 20, itu namanya pekerjaan dengan manusia, itu kan, eee bisa menimbulkan kesalahan gitu, ada peluang terjadi kesalahan penghitungan. Nah, jadi, kalau untuk masalah yang kompleksitasnya tinggi, maka diperlukan bantuan komputer, tetap memerlukan bantuan komputer untuk menyelesaikannya. Nah, program yang dapat digunakan untuk masalah ini adalah The Management Scientist atau ABM-QM, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang masalah, yang kedua itu adalah masalah rentang minimum, the minimal spanning tree problem. Jadi dalam terminologi model jaringan, masalah rentang minimum melibatkan garis-garis antar node pada jaringan yang menjangkau semua node, sehingga rentang jarak yang didapat paling sedikit atau minimum. Jadi ilustrasi masalah perusahaan telepoin. Jadi perusahaan ini bergerak dalam layanan komunikasi dan berencana memperluas cakupan pelanggan dengan cara membangun stasiun pemancar yang dihubungkan dengan kabel bawah tanah. Lokasi dan jarak antar stasiun maupun antar stasiun, jadi jarak antar stasiun maupun jarak antar stasiun dengan pusat pengendali disajikan pada gambar 7. Nah, kemudian perusahaan ingin menghubungkan semua stasiun dengan biaya termurah sebagai akibat dari penggunaan kabel yang pendek. Jadi ini gambarnya, ini node pengendali. Nah, algoritma model jaringan untuk menyelesaikan masalah ini sangat sederhana, yaitu jadi dari eee, node pengendali atau node mana saja, hubungkan dengan node yang terdekat, kemudian kedua node tersebut disebut connected nodes. Nah, yang lainnya adalah unconnected loads. Kemudian identifikasi unconnected loads yang terdekat dengan connected loads, kemudian tambahkan node ini ke dalam connected loads. Lakukan hal ini hingga semua node terhubung, connected. Jadi, dengan melihat problem perusahaan telepoin dan memulai dari node 1, maka node yang terdekat dengannya adalah node 3. Ya. Mulai dari node 1, node terdekat adalah node 3, yang jaraknya paling pendek ya, ini 20 sama 16, paling dekat kan berarti yang paling pendek jaraknya ya, berarti node 3, nah, seperti itu. Nah sekarang node 1 dan node 3 disebut connected loads. Berikutnya adalah menghubungkan unconnected loads terdekat dengan salah satu, connected loads tersebut, yaitu node 2 dengan node 3 sampai pada tahap proses penghubungan disajikan pada gambar ini, gambar 8 ini. Jadi, 20 dan 16 yang paling pendek mana? 16, berarti ini connected loads-nya. Kemudian,
menghubungkan ini node 3 ini mana yang jarak paling pendek dihubungkan dengan unconnected nodes 3 dan 6. 3 yang paling pendek berarti dihubungkan ke ini node 2 ini. Nah, berikutnya menghubungkan node 3 dengan node 5 dan selanjutnya node 6 yang berdekatan dengan node 2, node 5 dan node 6. Nah, tapi supaya dia bisa sampai ke jaringan ke node lainnya itu berarti dia harus dihubungkan juga ke node 5. Jadi dihubungkan ke node 2, kemudian supaya nyampe juga ke jaringan yang di sini, kemudian dari node 3 ini dihubungkan lagi ke node 5 agar sampai ke jaringan yang di node 5. Kemudian connected nodes yang berdekatan dengan unconnected nodes node 7 adalah node 2 dan 4 dan node 6. Sehingga koneksi dilakukan melalui node 6. Nah, jadi seperti ini dia. Dihubungkan juga dari gambar di atas, maka total panjang kabel yang diperlukan oleh semua stasiun. Jadi ini node 1 pengendali. Jarak terpendek ke node 3. Oke, ini connected nodes ya. Kemudian menghubungkan connected loads dengan unconnected loads. Jadi supaya node lain juga terhubung. Ini bisa dapat jaringan, ini bisa dapat jaringan. Itu kita lihat yang jaringannya paling pendek, Kak. Ini supaya dapat jaringan, inilah. Jadi hubungkan dia connected loads-nya dengan unconnected loads yang ini supaya yang node 2 juga dapat jaringan. Kemudian mau ke node 7, bisa lewat ke node 5 ini. Kan supaya dapat jaringan juga node 5. Kemudian node 5 ini biar node 4 dapat jaringan lewat yang sini, yang ini. Jangan lewat yang dari 2 karena jaraknya yang kalau dari node 2 itu 8. Sedangkan kalau dari node 5 dari node 5 kan cuma 5. Nah, jadi dipilih penghubungkannya lewat yang node 5 ke node 4 gitu. Bukan yang dari node 2 ke node 4 karena di sini jaraknya lebih panjang 8 gitu. Jadi yang dipilih yang dari node 5 yang dihubungkan ke node 4. Kemudian untuk ke node 7 kalau dari node 4 itu jaraknya 10. Tapi kalau dari node 5 hanya 4. Jadi dipilih menghubungkan ke node 6 dengan jarak dengan dari node 5 gitu. Node 5. Jadi jual 4. Kemudian node 6 juga dapat alirannya. Kemudian di sini 10, di sini 9. Jadi kalau dari 4 ke 7 itu 10 di sini jaraknya kan. Kalau dari 6 ke 7 hanya 9. Jadi dipilih dari node 6 yang menghubungkan ke node 7. Nah, dari gambar di atas, maka total panjang kabel yang diperlukan untuk menghubungkan semua stasiun, jadi dimulai dari node 1, 3, 3, 5, 5, 6, kemudian node akhirnya jadi yang node 1 itu berakhir di node 3, rentangnya 16. Kemudian node 3 berakhir ke node 2 itu jaraknya 3. Node 3 ke node 5 itu jaraknya 6, node 5 ke node 4 itu jaraknya 5, node 6 ke node 7 jaraknya 9. Jadi total semuanya itu dijumlahkan jarak rentang kilometernya itu 43. Jadi masalah perusahaan Telepoint adalah meminimalkan total jarak rentang kabel yang dibutuhkan. Namun model jaringan ini juga dapat digunakan untuk kriteria meminimumkan biaya atau mempersingkat waktu tempuh ya, bisa saja tergantung soalnya ya. Nah, tapi setelah perhitungan itu maka diperolehlah rentang minimumnya itu kabel yang dibutuhkan adalah 43 kilometer. Ya, jadi sekian penjelasannya. Semoga kalian bisa memahami materi mengenai model jaringan ini. Baik, terima kasih.